adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Los harap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang semangat untuk menjalani semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Nah, adik-adik, Los Ika mau terus ingatkan adik-adik semuanya ya, untuk tetap menaati protokol kesehatan yaitu dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tak lupa juga untuk adik-adik semuanya agar tetap ya makan makanan yang teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup dan juga olahraga yang teratur supaya badan kita ini tetap sehat. Nah, adik-adik, Lose Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menolong kami dan menyertai kami di sepanjang istirahat kami malam hari. Kami semuanya boleh tidur dengan nyenyak, tidur dengan baik, dan kami semuanya boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Dan kami pada pagi hari ini mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita hari ini yaitu hidup sebagai manusia baru. Hidup sebagai manusia baru. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca nih ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, itu merupakan percakapan antara Nikodemus dan juga Tuhan Yesus. Nah, lalu menjadi pertanyaan untuk kita nih, siapa sih Nikodemus itu? Adik-adik, Nikodemus itu ia adalah seorang Farisi, dia juga seorang pemimpin agama Yahudi. Akan tetapi pada suatu malam ia mendatangi Tuhan Yesus. Ia hendak bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus perihal kerajaan sorga yang pastinya juga perihal tentang keselamatan. Nah, ketika mereka bercakap-cakap, bertanya-tanya Nikodemus dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menjawab kepada Nikodemus. Dia mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, Nikodemus bingung ya, apa sih maksud dari Tuhan Yesus ini? Bagaimana kita mau melihat kerajaan Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali? Bagaimana kita ini yang sudah tua, contohnya ya, sudah tua, sudah dewasa, masa kita mau dimasukkan ke dalam rahim ibu kita, lalu dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, lahir kembali atau lahir baru itu bukan secara jasmani kita atau badan kita ya, seperti yang apa dipikirkan oleh Nikodemus tadi. Kita dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu kita, lalu kita dilahirkan kembali. Jangankan orang dewasa, anak-anak pun yang balita pun tidak mungkin bisa dimasukkan lagi ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, lahir baru atau lahir kembali ini bukan berbicara tentang badan kita atau tubuh kita atau jasmani kita. Nah, lahir baru artinya kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi ya, secara pribadi sendiri ya di hadapan Tuhan. Nah, tanda ketika kita sudah lahir baru atau kita sudah mengenakan manusia baru, yaitu hidup kita harus seperti karakter-karakter Kristus, bahkan kita juga harus menghasilkan buah ya, buah roh. Kita juga harus menghasilkan buah roh. Nah, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik,
Maka Loso mau ingatkan kita semuanya, bahkan Loso juga mau memastikan untuk kita semuanya, untuk setiap kita yang sudah lahir baru nih, sudah lahir kembali, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki sikap ya adik-adik ya, untuk memiliki atau untuk melakukan segala sesuatu sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, memiliki karakter-karakter seperti Tuhan Yesus. Dan juga ketika kita sudah hidup sebagai manusia yang baru, maka kita juga harus meninggalkan manusia lama kita, karakter-karakter yang lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, keinginan-keinginan kita, perbuatan-perbuatan kita, sifat-sifat kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus meninggalkan semuanya karena kita sudah mengenakan manusia baru. Seperti dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24, sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, adik-adik, jadi siapkah kita untuk memiliki karakter-karakter seperti Kristus dan juga kita menghasilkan buah-buah yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Kalau adik-adik sudah menjadi atau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik, pastinya adik-adik siap dong untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Loso harap kita semuanya bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini ya. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami, untuk kami boleh harus hidup sebagai manusia yang baru. Kami harus meninggalkan semua karakter-karakter kami, kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami sebagai manusia yang baru, kami juga boleh melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, memiliki karakter-karakter seperti Kristus, dan juga hidup kami menghasilkan buah bagi Engkau. Tuhan tolong kami dan Tuhan pimpin kami, sekalipun kami masih kecil, tapi kami rindu ya Tuhan, kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini, sampai ketemu besok, dadah.